101,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, dan saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama Mbak Rina Agustina, Manajer Keuangan dan Administrasi KUD Sahabat dan Mandiri Sejahtera Samiran Selo Boyolali Jawa Tengah. Assalamualaikum pagi Mbak Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Pagi, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini lagi bertugas Ya, di kantor ya Mbak? iya, Oke, langsung aja kita mulai ya. Tema kita pagi ini dampak musim hujan pada destinasi wisata Merapi Garden dan homestay Damandiri. Nah, mungkin ya. pertama-tama di daerah sana, Samiran sudah masuk musim penghujan belum, Mbak Rina? Sebenarnya sih belum ya, Mbak. Tapi sudah beberapa kali hujan gitu. Tapi kalau Hmm, tapi masih masih apa? Masih banyak kemaraunya. oke, iya. Tapi musim hujannya akhir-akhir ini sudah ada, tapi memang belum Iya, seintens yang kayak musim hujan gitu lah ya. iya betul. Oke, sekarang gimana Mbak di sana? Wisatanya berjalan lancar? Kalau untuk wisata sih alhamdulillah masih berjalan lancar ya, Mbak ya. Pengunjung juga masih banyak. Apalagi kalau pas lagi weekend seperti itu banyak yang datang ke Selo. Hmm, ini untuk DV-mania FYI nih di daerah Selo itu di sana ada homestay dan mandiri. Ada berapa Mbak totalnya? Ada 23 homestay. Ada 23 homestay. Terus juga di sana masih di daerah yang sama. Di sana ada Taman Bunga Merapi Garden. Terus juga ada The Garden Cafe. Ada warung dan mandiri juga ya Mbak ya? Iya betul. Ada warung dan mandiri juga. Jadi gambarannya itu bener-bener tempat-tempat wisata yang komplit gitu lah ya, Mbak. Iya betul, Mbak. Oke, ini kalau kita ngomongin kemarin musim kemarau, sepanjang musim kemarau itu apa sih Mbak yang diproduksi di daerah Selo, khususnya di daerah wisata? Mungkin dari hasil pertanian yang kemudian dijadikan UMKM yang banyak. Oh gitu ya. Kebetulan kalau untuk di Samiran itu sendiri UMKM-nya itu pengolahan dari hasil pertanian, Mbak. Hasil pertaniannya dari sayuran. Nah, dari sayuran itu dijadiin sejenis makanan, macam-macam sih, ada yang keripik, terus pangsit kayak gitu, dan bahan utamanya itu memang dari sayuran itu sendiri. Seperti brokoli, wortel, terus itu juga apa? Beet sama adas. Oh, buah Seperti bit itu, Mbak. banyak juga ya Mbak ya? Ya, iya, di sini juga banyak. Oke, kalau misalkan sayur-sayuran atau buah yang khas musim kemarau tuh yang paling banyak, yang paling banjir tuh apa sih Mbak di Samiran? Kalau buah sih, kalau di sini sayuran, Mbak, kebanyakan ya. Mm-mm. Sayuran itu banyaknya wortel. Wortel ya? Ya, Oke. wortel, brokoli gitu juga sudah banyak sih. Mm-mm. Kalau kita ngomongin musim hujan nih Mbak, walaupun sebenarnya berarti baru masuk musim hujan ya. Selama Ya, ini seperti apa sih Mbak yang terjadi di wilayah wisata ini selama musim hujan? Apakah pengunjungnya biasanya naik atau turun atau misalkan UMKM yang diproduksi paling banyak tuh apa di musim hujan? Silakan, Mbak. gitu. Kalau untuk pengunjung sih, untuk musim hujan ini, alhamdulillah masih banyak, Mbak. Masih Mm-mm. banyak yang belum belum banyak penurunan gitu. Lalu untuk UMKM-nya sendiri, ya itu tadi kita masih fokusnya di pengolahan sayuran, sama ya Hmm, seperti yang tadi saya ceritakan di oke. awal, seperti itu. Berarti sebenarnya di musim kemarau sama musim hujan pada dasarnya sama gitu ya, Mbak ya? Iya, cuman nanti biasanya kalau Mm. sudah memang benar-benar memasuki musim hujan itu ya ada sih kendala-kendala tertentu, Mbak, seperti penurun penurunan pengunjung itu juga rada rada turun lah gitu pengunjungnya. Soalnya kan Hmm. kalau udah musim benar-benar musim penghujan itu di sini ya itu tadi dingin, terus udah gitu suka badai gitu kan, Mbak. Oh, Iya, angin Kalau kencang itu. kalau menurut Mbak Rina, kapan sih waktu yang tepat?
untuk berkunjung ke Samiran Selo? Untuk waktu-waktunya itu sebenarnya sekarang juga udah tepat sih. Bulan-bulan ini masih masih oke lah gitu Mbak, sampai nanti akhir tahun, awal tahun juga masih oke gitu. Oke. Ini kan berarti Iya. udah deket akhir tahun, Natal dan Tahun Baru. Kira-kira gimana Mbak di sana? Sudah mulai ramai kah atau sudah banyak yang booking kah? Oh ya, kebetulan untuk booking kamar di libur Natal tahun baru ini juga sudah beberapa yang masuk Mbak. Mm-mm. Itu udah mulai banyak yang booking lah gitu. Oke, apalagi memang musim libur ya Mbak ya. Ya betul. Biasanya mereka bookingnya lewat mana sih Mbak? Ini ada yang langsung WA, Mm-mm. via WA. Terus ada beberapa juga homestay kita yang udah pakai tiket.com. Jadi pengunjung itu bisa langsung memesan via tiket.com seperti itu. Oh, oke. Sebenarnya bisa langsung by WhatsApp, tapi bisa Ya, juga dari tiket.com gitu ya Mbak ya. betul Mbak. Oke, biasanya mereka ini para pengunjung berasal dari mana aja Mbak? Kalau pengunjung sendiri tuh rata-rata dari Jawa Tengah ya Mbak ya. Jawa Tengah Hmm. tuh Solo, Jogja dan sekitarnya. Terus ada juga yang dari Jakarta, Jawa Barat gitu. Bahkan ada turis juga gitu. Oke. Bahkan ada turis yang paling jauh ya Mbak ya. Iya. Sejauh ini menurut Mbak Rina, seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan gambaran singkatnya untuk wisata di sana di Samiran Solo. Seperti apa gambarannya? Baik untuk gambaran singkatnya itu, uh, Desa Wisata Samiran itu terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi Merbabu ya Mbak ya. Mm, Jadi ada di mm, tengah-tengahnya. Kemudian di Desa Wisata Samiran sendiri itu mempunyai penginapan, penginapan homestay. Selanjutnya ada wisata Merapi Garden, Taman Bunga. Nah, terus di situ juga ada beberapa kafe yang berada di sekitar desa wisata Samiran seperti itu. oke. Kalau sekarang aktivitas Merapi aman ya Mbak? Ya alhamdulillah sih aman. Ya Mm, masih level siaga sih, cuman aman kok Mbak. aman ya, karena jaraknya Ya, juga nggak bener-bener yang di kaki Merapi gitu ya Mbak ya. Justru dia di kaki Merbabunya ya. ya. Tapi ya Oke. depannya juga Merapi sih, Ah, udah langsung menghadap sekarang Merapi. Merapi ya. Oke. Iya. Apa aja sih Mbak yang khas dari wisata ini yang nggak akan ditemuin di wisata lain gitu? eh, nggak akan ditemuin di wisata lain ya. Yang pertama Mm-mm. kita punya Taman Bunga Merapi Garden, Mbak, itu salah satu wisata yang ada di Samiran ini baru satu gitu. Jadi Mm-mm. baru kita aja yang punya taman bunga kayak gitu. Mm. Mm-mm. Nah itu tadi, terus view-nya itu kita langsung menghadap ke dua gunung Merapi sama Merbabu Oke, gitu. itu sih yang paling mahal, yang paling ciamik ya Mbak. Iya betul. View-nya itu. Nurul juga Iya, kebetulan udah pernah ke sana, DV Mania ke daerah Selo, Boyolali, nginep di salah satu homestay waktu itu yang wah pemandangannya memang luar biasa. Tapi dinginnya juga luar biasa. iya, Untuk kita warga Jakarta tuh, wah itu perlu beradaptasi. Makanya kalau main ke Samiran itu kan nggak cukup sehari. Jadi bener-bener harus nginep di homestay. iya, DV Mania bisa betul Mbak. dengan gampang lah menemukan homestay di sana ya Mbak ya. Ada Iya. 23 homestay tadi. Kalau UMKM kuliner selain kerupuk apa aja Mbak yang khas di daerah Samiran? Itu ada pengolahan susu Mbak, Susu. susu sapi. Ya, Biasanya diolah jadi produk-produk apa aja? itu ada dodol susu sama permen susu. Dodol susu sama permen susu. Kalau untuk mendapatkan itu sebenarnya di daerah sana gampang aja, Mbak. Atau sebenarnya ada gerai atau tempat tertentu buat kita membeli produk ini. Oh, kebetulan itu UMKM sudah menyalurkan, sudah memasarkan ke toko oleh-oleh seperti itu, Mbak. Jadi kalau mau mendapatkan produk UMKM ini bisa langsung datang ke toko oleh-oleh yang ada di Samiran. Oke,
Berarti kalau untuk kuliner-kuliner khasnya sebenarnya sudah banyak sekali ditemukan di pasar ya Mbak ya? Iya, betul. Di Mm-mm. pusat oleh-oleh gitu sih. Pusat oleh-oleh. Kalau Ya, aksesnya dari jalan besar mungkin ke tempat wisata seperti apa Mbak? untuk akses sendiri sih cukup mudah ya, Mbak. Dan jalanannya juga sudah itu apa, udah aspal semua. Mm-mm. Bisa menggunakan mobil, motor juga bisa, udah bisa Mm. gitu. Kalau misalkan sekalian trekking ke Merbabu, hiking itu sebenarnya bisa nggak dari jalur ini? Dari Merapi Garden bisa, Oh, dari karena Merapi. ini emang salah satu jalur menuju ke base camp Gunung Merbabu gitu. Oke, berarti jalannya bisa dari Merapi Garden ya Mbak ya? Bisa. Oke, apalagi kurangnya DV Mania? Udah, udah full, komplit ya. Ya, Penginapan ada, kafe ada, taman bunga ada, warung ada. Kalau mau sekalian hiking, trekking, Merbabu bisa lewat jalur ini ya Mbak Rina ya. bisa. Nah, ini terkait dengan musim hujan. Kira-kira seperti apa sih Mbak kendala-kendala yang lebih spesifik yang dihadapi oleh pemilik homestay? Silakan Mbak Rina. Baik, untuk kendala-kendalanya sendiri, Mbak, pada saat musim hujan itu yang jelas penurunan pengunjung ya, Mbak ya. Jadi Mm-mm. orang itu mau datang itu mikir dulu karena musim hujan, terus dingin, Mm-mm. itu pasti uh, pada mikir gitu untuk mau menginap lagi di homestay. Oke, tapi kalau homestay di sana sudah dilengkapi dengan water heater nggak, Mbak? Iya, sudah. Semuanya ya, Jadi sudah ada water heater. ya ada beberapa yang belum sih. Ada beberapa yang belum. Kalau ngomongin Iya. homestay juga nih, tarif per malamnya itu kisaran di harga berapa, Mbak? Apakah semua rata harganya sama atau sebenarnya ada perbedaan sedikit-sedikit? Untuk harganya sendiri itu ada perbedaannya, Mbak. Jadi harga mulai dari 150 sampai 200 ribu per malamnya. Oke. Yang membedakan apa, Mbak? Untuk fasilitasnya, Mbak. Fasilitasnya Jadi ya. Mm-mm. ya, yang di harga untuk fasilitas sendiri kan seperti biasa ya, Mbak ya. Ada water heater, terus ada welcome drink kayak gitu. Tapi untuk yang harga 200 ribu itu kita juga menyediakan ada televisinya. Oh, oke. Jadi sebenarnya perbedaannya di fasilitasnya begitu ya, Mbak Rina. Kalau untuk promosi pariwisata entah itu Merapi Garden atau Warung Mandiri atau homestay, biasanya lewat mana sih, Mbak? Kalau untuk promosi wisata itu kita paling sering lewat Instagram ya, Mbak ya. Instagram. Instagram. Jadi kita live di situ, terus kita juga endorse dari apa yang biasa Oh, ngiklanin influencer. gitu, Hmm. influencernya gitu. Terus kita juga biasanya WhatsApp ke pengunjung yang pernah datang, kita WhatsAppin misal ada promo Hmm, gitu. oke. Kalau untuk promo menarik mungkin yang terdekat apa, Mbak? Kalau untuk promonya itu nanti di akhir tahun rencana sih ada itu, Mbak, apa, di The Garden Cafe kita bakal ada menu baru, nanti ada diskonnya gitu. Oke. Nah, ini juga nih yang pertanyaan yang jadi banyak pertanyaan orang, Mbak. Kira-kira apa aja sih menu yang ada di The Garden Cafe? Apakah dia sebenarnya menu-menu lokal atau biasanya menu-menu kayak yang biasa kita temuin atau ada menu-menu western atau menu luar gitu? Silakan, Mbak. Untuk menunya sendiri itu bervariasi ya, Mbak, mulai dari menu lokal, menu western, kita ada itu. Jadi itu campuran sih di menu di The Garden itu kita jadiin satu gitu, Mbak. Nanti Oh, ada yang lokal, ada yang western gitu. oh, jadi DV Mania sebenarnya kenapa western? Mungkin karena turis juga beberapa ada yang melancong ke sana ya, Mbak ya. Betul, Mbak. Kalau menu yang favorit apa, Mbak? Untuk menu favoritnya itu kita ada di Shop Iga, Mbak. Sop iga. Oke, oke. Waduh, Iya, jadi pengen sop iga.
Kalau kopi khas Solo ada, Mbak? Kopi khas Salonya ada. Itu benar-benar dari Solo. Iya betul. Ada Kopi di Arabica. Oh, kopi Arabica. Ada di The Garden Cafe juga lah ya. Iya. Oke. Kalau kolaborasi dengan pemerintah setempat, dinas pariwisata mungkin ada nggak, Mbak? Kalau misalkan ada, seperti apa bentuknya kolaborasi? Untuk kolaborasi sendiri sih ada ya Mbak ya. Jadi misal dari dinas pariwisata itu ngadain suatu event gitu kan, Mm-mm. dari Mandiri itu kita diundang kita ikut pelatihan seperti itu. Udah gitu kita juga buka stand dari UMKM-nya itu sendiri, buka stand, ikut berjualan di situ gitu Mbak. Oh, berarti bentuk kolaborasinya itu seperti kalau ada event, jadi nanti dari Ya, pihak homestay atau pihak eh, taman wisata bisa ikutan buka stand di sana. iya betul Mbak. Oke. Kalau untuk event-event terdekat ada nggak, Mbak? Kalau untuk event terdekat sih belum ada sih Mbak. Mungkin nanti di awal tahun biasanya. Di awal tahun. Kalau official Instagramnya mungkin ada yang bisa jadi kayak bahan testimoni. Kita kan pengen lihat tuh review-review buat ada gambaran gitu. Wah, kayaknya akhir tahun enak nih ke sini gitu. Iya, untuk Instagramnya sendiri kita ada 3 ya Mbak ya. Mm-mm-mm. Yang yang pertama itu Kampung Homestay dan Mandiri, yang kedua Taman Bunga Merapi Garden, yang Mm-mm. ketiga The Garden Cafe, satu lagi deh Mbak, sama Warung Damandiri. Warung Mandiri. Berarti masing-masing spot sebenarnya punya Instagram sendiri ya, Mbak ya? Betul Mbak, itu udah ada Instagramnya sendiri-sendiri. Oke. Ini kalau kita ngomongin UMKM lagi nih, Mbak Rina, kira-kira sudah berapa banyak UMKM yang menjadi binaan koperasi? Untuk UMKM-nya sendiri itu baru satu Mbak, yang Oke. jadi sih. Mm, Oke. Kalau gitu, mungkin harapan-harapannya kepada UMKM untuk wisata yang ada di Selo ke depannya seperti apa? Khususnya memasuki musim penghujan. Silakan, Mbak Rina. Baik, untuk harapannya sendiri itu semoga UMKM di Salos tetap eksis di tengah-tengah perubahan musim, terus selalu berkomitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Oke, terakhir nih, Mbak Rina, mungkin closing statement atau promosi juga boleh. Kenapa harus banget ke sana, ke wisata Samiran Selo, Boyolali? Silakan, Mbak Rina. Baik, harus banget ke sini ya, soalnya di Mm-mm. sini itu udaranya dingin, sejuk, pemandangannya juga indah. Udah gitu harga homestay-nya relatif terjangkau, harga kulinernya juga terjangkau, untuk akses transportasinya juga mudah. Seperti itu, Mbak. Pokoknya komplit lah ya, Mbak ya. Ya, Buat DV ya di sini Mania. desa, cuman udah mudah lah gitu aksesnya. Oke, DFM yang lagi cari-cari destinasi buat akhir tahun, mungkin buat liburan Natal dan Tahun Baru, mungkin wisata ini nih yang ada di Samiran, Selo Boyolali bisa jadi pilihan DFM Mania karena udah lengkap banget di sana, bukan cuma tempat wisata, ada homestay-nya juga. Ya Mbak Rina ya. Ya, Terima kasih banyak Mbak Rina iya, Agustina, Manajer sama-sama Mbak. Keuangan dan Administrasi KUD Sahabat dan Mandiri Sejahtera. Samiran, Selo Boyolali atas waktunya buat sharing bareng Nurul dan juga DV Mania, Mbak ya. Baik, Mbak. Sehat selalu Mbak Rina, juga untuk DV Amin. Mania. Yang ketinggalan videonya nanti kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta kru dan juga Mbak Rina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.